Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, pada hari ini tepatnya tanggal 26 Rajab ya. Kita tuh kadang lebih hafal Masehinya ya, Bu. Coba kalau saya tanya ibu-ibu tanggal berapa, Bu? 7 gitu ya. Padahal kita umat Islam itu seharusnya juga tahu tentang bulan-bulan Hijriyah. Kenapa? Karena ada banyak ibadah di dalam agama kita yang mulia ini yang erat kaitannya dengan bulan-bulan Hijriyah. Maka hari ini betul enggak tanggal 26? Hari ini adalah tanggal 26 Rajab. Bu, sepertinya baru kemarin ya kita jumpa dengan awal Rajab. Sepertinya baru kemarin saya menjelaskan bahwa kita tuh masuk bulan haram. Kita masuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari berfastabiqul khairat. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Waktu itu akan terus berjalan, Bu. Tanpa kita sadari, waktu di akhir zaman akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah bulan Rajab, maka bulan yang akan mendatanginya adalah bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban baru bulan Ramadan. Maka saya ajak diri saya terlebih dahulu dan ibu-ibu semuanya jamaah sekalian, mari mulai hari ini kita sudah bersiap-siap menyongsong bulan Ramadan dengan membiasakan beramal saleh. Mari kita istiqomahkan berbagai macam amal saleh yang mungkin kemarin belum kita rutinkan, belum kita istiqomahkan. Mari mulai kita memperbanyak bacaan tilawah Quran kita. Mari mulai kita memperbanyak salat qiyamul lail kita. Mari kita mulai memperbanyak sedekah kita. Mari kita mulai memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi ringan kalau sudah biasa. Jadi kalau ada ibu-ibu targetnya Ramadan, saya harus selesai nih 5 juz. Dari sekarang mulai dicicil. Ya, dari bulan Rajab. Tidak harus nunggu bulan Ramadan baca Al-Quran itu. Ya, mulai dari bulan Rajab kita perbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita bisa mentadabburinya, maka itu lebih baik lagi. Jadi Masya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya dan kelak kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia dalam keadaan sebaik-baik hamba Allah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, ibu-ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakunallah, hari ini kita akan mempelajari kembali Kitabul Jami', yang mana Kitabul Jami' ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan kubur beliau. Dan semoga Allah mengangkat derajat Ibnu Hajar di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Baik, boleh saya dibantu untuk dibacakan hadisnya, Ustazah? Silahkan. Silahkan ibu-ibu baca bersama-sama. Hadis ke-20 kan hari ini? Pelan-pelan dibaca bareng-bareng, Ibu. Dibaca bareng ya, sudah punya kitab. Hadis ke-20. Hadis dan salah. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridwallahi fi ridwal walidain wa sakharullahi fi sakhatil walidain akhrajahu at-Tirmidzi
وصححه ابن حبان والحاكم. Masya Allah, jazakunallahu khaira, barakallahu fi kunna jami'an. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis yang ke-20 dari Kitabul Jami' disebutkan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk dimurajaah definisi sahabat, ibu-ibu. 1, orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, sebentar Bu Esti, orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW, yang pernah bertemu. Baik. Yang ketiga, ada ibu-ibu, sebentar Mbak Mia. Ya, orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah. Kemudian ada tambahan dari belakang, apalagi? Tidak apa-apa, ilmu itu kan diulang-ulang ya. Yang beriman kepada Rasulullah SAW. Coba, Abu Lahab itu sezaman tidak dengan Rasulullah, ibu-ibu? Sezaman. Abu Jahal sezaman tidak dengan Rasulullah? Sezaman. Mereka bertemu tidak? Bertemu. Apakah Abu Lahab dan Abu Jahal disebut sahabat? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi poin yang kedua, setelah berjumpa atau hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin yang kedua harus beriman. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Mohon diingat baik-baik, tidak apa-apa. Kalau saya tanya lagi bulan depan lupa, tidak apa-apa. Ya nanti diulang lagi. Nanti insya Allah saya yakin kalau sering dengar insya Allah nanti melekat. Ya, saya maklum kok Bu. Kalau ibu-ibu itu sudah wayahnya loading, ya tidak apa-apa. Mending ngaji daripada tidak sama sekali. Ibu-ibu ngaji di sini tuh lagi apa? Saya suka bilang kalau orang ngaji datang ke majlis taklim itu lagi senam otak, ya. Biar nggak pikun otaknya, diajak untuk berpikir. Otak itu kalau nggak diajak berpikir lambat laun akan pikun, ya. Jadi diingat-ingat ya Bu. Yang kedua tadi apa poinnya? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi yang sudah tahu, Mbak Mia jazakillahu khaira. Yang ketiga, poin yang ketiga apa ibu-ibu? Yo, ada yang masih ingat? Meninggal dalam keadaan beriman. Karena ada orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian murtad. Kapan mereka murtad? Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Banyak Bu. Orang-orang yang akhirnya awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Rasulullah wafat, dikira mereka namanya Rasul tuh nggak meninggal dunia, dan mereka murtad. Sampai-sampai Abu Bakar itu akhirnya disibukkan dalam kekhalifahan beliau. Di awal-awal beliau memimpin, beliau akhirnya harus memerangi orang-orang yang murtad, ya. Dan sahabat yang sejati, sahabat yang sebenarnya, definisi yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang namanya sahabat tidak melazimkan untuk melihat, ya, tolong digarisbawahi. Karena selama ini di buku-buku PAI, kalau di dalam buku-buku agama Islam itu disebutkan hanya sahabat itu orang yang pernah melihat. Padahal itu tidak melazimkan. Ibnu Ummi Maktum tidak melihat, tapi beliau disebut sebagai sahabat. Baik. Nah, di antara sahabat Rasul itu ibu-ibu ada yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau termasuk salah satu dari Abdullah yang masyhur, yang terkenal. Ya, masih ingat enggak? Ada 4 Abdullah nih yang terkenal. Dulu para sahabat itu ibu-ibu, ketika Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat bahwa ada 2 nama yang Allah cintai, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Serentak kala itu para sahabat kalau lahiran anak ya dari istri mereka, oe namanya Abdullah. Lahiran lagi oe namanya Abdurrahman. Ya, banyak Abdullah, banyak Abdurrahman. Saking mereka tuh pengen anak-anak mereka dinamai dengan nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 Abdullah yang masyhur, yang terkenal. Masih ingat siapa mereka?
Yo, ibu-ibu yang dari belakang dulu atau panitia dulu, Bu Ina. 1. Kata Bu Ina, wah jadi panitia ini ya. 1, Bu. Ini bagus sih yang pertama yang paling mudah, Bu. 1. Siapa, Bu? Wallahu ta'ala a'lam. Bagus ya. Itu jawaban yang tepat. Sebelahnya Ustazah siapa tadi? Monggo, Us. Abdullah Sinten? Masya Allah, barakallahu fi. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Baik, geser. Setelah Ustazah, geser ke ibu-ibu yang tiang sebelah sini. Yo, jejeran, belakangnya Mbak Mia. Abdullah siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah. Pintar, Masya Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, jejeran saya. Ya, ibu-ibu, Abdullah. Sopo ya Ustazah? Kayaknya tuh mirip-mirip Abdullah bin Umar. Sudah. Ada lagi Abdullah bin Zubair. Masya Allah, ahsantum. Nah, terakhir, ini paling mudah nih. Terakhir Abdullah bin, kan udah 3. Nah, Abdullah bin, ibu-ibu, ayo yang tadi disebutkan Abdullah bin, Masya Allah, Abdullah bin Amr ibnul As. Jadi ada 4, diingat-ingat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr ibnul As. Ada juga ulama yang memasukkan Abdullah bin Mas'ud ke dalam barisan Abdullah yang terkenal, yang masyhur. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud adalah seorang qurra, seorang ahli Quran. Ya, jadi ada yang memasukkan Abdullah ibnu Mas'ud dalam barisan Abdullah yang terkenal. Baik, terlalu cepat napa mboten? Diingat-ingat, binnya sama, depannya Abdullah, belakangnya aja bin Umar, bin Abbas, bin Zubair, bin Amr. Ya, beda di nama bapaknya. Nah, ibu-ibu ini kayak lagi sekolah lagi ya. Alhamdulillah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah Abdullah bin Amr ibnul As. Ibu-ibu, beliau ini di samping beliau seorang sahabat, beliau juga seorang ulama besar. Beliau itu terkenal dengan kecerdasannya. Beliau sampai pernah mendapatkan apresiasi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ibu-ibu kenal nggak sama Abu Hurairah? Siapa yang kenal sama Abu Hurairah? Kenal? Kenal ya, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berkata tentang Abdullah bin Amr. Apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tidak ada yang lebih baik dariku. Kata beliau, ya namanya seorang sahabat, mereka semua tawadhu. Ya, Abu Hurairah berkata, ada yang lebih baik dariku. Maksudnya, ada yang lebih baik dariku dari kalangan sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr ibnul As. Karena Abdullah bin Amr ibnul As ini, teman-teman, ibu-ibu jamaah sekalian, beliau memiliki kebiasaan kalau duduk di majlisnya Rasulullah SAW, beliau mencatat. Sedangkan kata Abu Hurairah, saya tidak. Abu Hurairah itu hanya mengandalkan pendengaran. Dari sini ibu-ibu, kita harus bisa memahami tentang kondisi audiens atau jamaah atau penuntut ilmu. Kadang ada penuntut ilmu itu ngaji datang, ya apa Bu? Langsung bawa catatan, ya enggak? Sudah disiapkan dari semalam bukunya, penanya, apalagi biasanya senjata penuntut ilmu, tip X-nya gitu ya. Sudah disiapkan. Ada yang datang menuntut ilmu hanya mendengarkan, ya enggak apa-apa. Masih mending daripada tidak sama sekali. Walaupun lebih afdal mencatat. Tapi kalau sudah simbah-simbah, ya kacamata juga kadang melorot sendiri, boro-boro mau nyatet, ya. Mendengar aja kadang depan, nanti dengar lagi belakang. Tidak apa-apa Bu. Tidak perlu kita cela, tidak perlu kita katakan kepada mbah, "Mbah nyatet toh mbah, mboten usah." Ya, insya Allah ketika beliau hadir dalam majlis ilmu itu juga adalah yang terbaik. Ya, jadi para sahabat juga begitu. Ada yang datang tuh nggak nyatet, hanya mendengarkan. Kemudian masya Allah, karena hati mereka itu begitu lembut, hati mereka begitu bersih, maka sesuatu yang didengarkan dari gurunya akan didengar baik-baik melalui telinga mereka dan langsung menancap di dalam pikiran mereka atau akal mereka dan hafal seketika itu juga. Masya Allah.
Ya. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini ibu-ibu, beliau termasuk orang yang pandai menulis. Jadi beliau sebelum masuk Islam juga beliau sudah pandai menulis. Dan kita tahu setiap orang itu diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla dengan masing-masing kelebihan. Setiap orang dibukakan pintu beramal salih pada diri setiap individu itu bermacam-macam. Ada yang dimudahkan untuk belajar, ada yang dimudahkan untuk mengajar, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang dimudahkan untuk berbaik sangka, semuanya kita alami. Nah, Abdullah bin Amr ini ibu-ibu, beliau walaupun beliau sering mencatat di dalam majlisnya Rasulullah SAW, tapi ada tapinya. Beliau sibuk ya dengan ibadah beliau, akhirnya beliau terkadang mengajar, terkadang tidak. Jadi walaupun beliau punya catatan, tapi dalam proses mengajar lebih banyak Abu Hurairah. Makanya orang kalau banyak ngajar, banyak memberi, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Ya, Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Amr, hadisnya banyakan mana bu? Meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Banyakan Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah waktu itu beliau tinggal di serambi masjid, atau biasa para sahabat menyebutnya dengan ahlus suffah, ya. Orang-orang yang tidak punya rumah, yang biasanya mereka datang dari luar kota Madinah, karena Abu Hurairah asalnya dari Yaman, ya, dan beliau datang ke kota Madinah untuk belajar, menuntut ilmu, mendengarkan hadis. Maka beliau pun banyak mengajar kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi beliau membuka majlis ilmu, masya Allah. Semakin banyak memberi ibu-ibu, maka Allah akan semakin menambah, baik itu ilmu maupun harta dan lain sebagainya. Nah, Abdullah bin Amr ini, beliau itu masya Allah ibu-ibu ya, terkenal dengan ibadahnya. Jadi beliau rajin sekali dengan ibadah beliau. Ya, beliau kalau datang ke majlisnya Rasulullah mencatat dan juga beribadah. Ya. Dan ibu-ibu tahu, kalau kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan menuntut ilmu, maka ibu-ibu pilih yang mana? Salat malam dan menuntut ilmu, pilih yang mana? Memurajaah ilmu atau salat malam, pilih yang mana? Pilih mana Bu Esti? Memurajaah ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, jikalau ada pilihan untukku, apakah aku ya mengerjakan salat malam semalam suntuk atau menuntut ilmu, murajaah ilmu, memutalaah ilmu, kata Imam Syafi'i, maka aku lebih memilih untuk memurajaah ilmu. Kenapa? Karena memurajaah ilmu, belajar itu manfaatnya bisa dirasakan untuk orang lain. Dan salat malam manfaatnya hanya dirasakan untuk diri sendiri. Jadi sesuatu yang manfaatnya untuk orang lain itu diprioritaskan di dalam ibadah kita sehari-hari. Baik. Kemudian Abdullah bin Amr ibnu As, ibu-ibu, beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Berarti setelah Rasulullah SAW berapa tahun? Rasulullah kan wafat 11 Hijriah. Berapa? 54 tahun ya, jarak antara wafatnya Rasulullah SAW dengan Abdullah ibnu Amr ibnu As, ya. Dan ayah beliau Amr ibnu As itu juga termasuk sahabat. Ya, beliau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Jadi Abdullah bin Amr adalah seorang anak sahabat dan Abdullahnya juga seorang sahabat. Ya, masya Allah. Baik, kita masuk ibu-ibu dalam matan hadisnya. Kalau tadi saya bacakan tentang perawinya, sekarang kita masuk ke matan isinya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Coba ibu-ibu, ini hadisnya pendek sekali. Yuk
kita coba ya, saya baca, ibu-ibu ikuti. Insyaallah dimudahkan Allah. Ridallahi fi ridal walidaini. Sekarang disambung dari depan. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Dari depan. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Hafal Bu? Hafal? Masya Allah. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini kenapa ada yang suh, ada yang fi? Coba dilihat dulu. Dua-duanya ada fi-nya, Bu. Di situ ada fi-nya enggak, Mbak Mia? Ada kan? Dua-duanya ada fi. Jadi ibu jangan terburu-buru. Wa sukhtullahi sukhtul walidaini, ada fi di situ ya. Bismillah. Kenapa saya katakan ibu-ibu menghafal? Nanti ini ibu-ibu bisa jadi nasihat untuk anak-anak. Ya, anak-anak, ibu-ibu suatu hari bilang ke anak-anak, "Nah, ibu tadi ngaji di Masjid Firdaus. Kata ustazah, ya, Rasulullah bersabda, ridhonya Allah itu ada pada keridhoan orang tua." Ibu bisa hadisnya. Apa Bu? Kata anaknya. Ridallahi fi ridal walidain. Oh, Masya Allah, gitu ya. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Ya. Hadisnya apa Bu? Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi nak, kalau kamu pengen ridhonya Allah, maka kejarlah ridho orang tuamu. Wah, Masya Allah, ibu ada kemajuan gitu ya. Kalau nggak ini saja nggak hafal-hafal bahasa Arabnya, mboten napa-napa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, maka kita minimal paham artinya. Jadi hari ini kita belajar Bu, bahwa ternyata di antara amal salih yang mempercepat seseorang untuk masuk surganya Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu boleh dibuka silahkan dalam surah Al-Isra ayat 22. Ibu-ibu boleh buka ayat 23. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah ibu-ibu? Wa qada rabbuk, dan Allah telah menetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah, Rabb kita semuanya. Alla ta'budu illa iyyah, bahwa kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya menyebutkan perintah yang kedua. Setelah kita beribadah kepada Allah, maka perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lihat Bu, Allah ya, di sini dalam ayat ini Allah menyandingkan antara
perintah untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti kata para ulama termasuk Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan seorang hamba hendaklah bersegera untuk mematuhi kedua orang tuanya setelah beribadah kepada Allah. Ya Allah. Dan ketika Allah menyandingkan antara beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua dalam satu ayat, ini menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Bu. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu Bu, tidak terputus ketika mereka orang tua kita sudah tiada. Kita masih bisa berbakti kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Ini nasihat untuk saya dan kita semuanya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Raghima anfun. Sungguh celaka, sungguh rugi. Ada yang berkata celaka, ada yang berkata rugi. Yes, raghima anfun, celakalah. Rasulullah berkata 3 kali. Tsumma raghima anfun, maka celakalah. Tsumma raghima anfun, maka celakalah. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan kedua orang tuanya di dunia ini dalam keadaan orang tuanya sudah sepuh, dalam keadaan orang tuanya sudah tidak lagi muda, ya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, maka orang ini tidak masuk surga. Bu, pengen boten masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga tolong acungkan tangan. Insyaallah. Kita semua pengen, Bu. Kita semua pengen. Surga itu adalah tempat yang kita idam-idamkan. Semua orang berfastabiqul khairat ingin mendapatkan surga Allah. Dan Allah itu membukakan pintu amal salih dengan berbeda-beda. Besok insya Allah mohon doanya ibu-ibu, berawal dari mimpi ya, bukan hanya sekedar mimpi ya. Itu dikisahkan ibu-ibu bahwa kita itu harus berlomba-lomba dalam meraih surganya Allah. Jadi surga itu impian kita hari ini. Surga itu adalah tempat yang kita harapkan di kemudian hari kita bisa memasukinya. Seorang muslimah harus punya cita-cita yang tertinggi. Kalau kita ditanya oleh orang lain apa cita-citamu, maka kita harus mengatakan cita-citaku adalah masuk surganya Allah. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, kalau selama ini anak-anak itu Bu ditanya cita-citamu apa Nduk? Cita-citamu apa Le? Paling banter cita-citanya mau jadi presiden. Dulu ibu-ibu begitu kan? Cita-citanya mau jadi dokter. Cita-citanya mau jadi apa lagi? Menteri gitu ya. Siapa yang mengajari kita? Ya, orang-orang terdahulu. Maka sekarang kita sudah berilmu, mari kita mulai ajarkan kepada anak-anak. Nak, cita-cita sekeluarga kita nih, nak, semuanya nak pengen masuk surganya Allah. Di dalam surga itu ada banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka saya katakan udah nggak usah jauh-jauh ke Surabaya. Nanti insya Allah di Jogja diadakan, monggo silakan dengan tema yang sama, biar jamaah Jogja juga bisa merasakan tanpa harus keluar kota. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dulu para sahabat ridwanullahi alaihim mereka tahu betul bahwa surga itu adalah tempat yang mereka harus kejar. Maka mereka berlomba-lomba untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang bersemangat untuk mengejar surga dengan sedekahnya, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ada yang bersemangat masuk surga Allah dengan jihadnya. Ada yang bersemangat masuk surganya Allah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang bersemangat memasuki surganya Allah dengan berbakti kepada ibunya. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Ya, sampai-sampai digambarkan Bu, Uwais Al-Qarni itu saking baktinya kepada ibunya, sampai-sampai Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in, karena belum berjumpa atau tidak sezaman dengan Rasulullah SAW atau belum bertemu dengan Rasulullah SAW, maka para ulama menyebutnya tabi'in. Beliau terkenal oleh penduduk langit. Ya, Masya Allah, saking baktinya kepada ibunya. Maka kita sekarang, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati orang tua kita, mohon dicatat, atau orang tua suami kita, sama saja. Ya, orang tua suami kita itu adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah orang tua suami kita. Jadi mindset kita tuh harus sudah mulai dirubah, Bu. Nggak ada lagi yang namanya orang tua kandung mertua, gitu kan? Kita sama berpikir bahwa kita sebagai seorang istri yang sudah berstatus menikah dengan suami kita, maka bakti kita yang pertama kali kita fokuskan adalah kepada suami dan juga kepada kedua orang tua suami kita. Nanti kalau kita berbakti kepada kedua orang tua suami kita, maka atas izin Allah, Allah gerakkan suami kita pun berbuat baik kepada kedua orang tua kita, gitu ya. Jadi sama-sama kita, saya, suami, ibu, suami, semuanya berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa tidak ada di dunia ini yang mendapatkan kesuksesan, yang Allah berikan kebahagiaan dalam hidupnya, kecuali mereka adalah orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menghadapi kedua orang tuanya. Bu, orang tua kita itu kalau sudah sepuh kadang pendengarannya berkurang. Kalau sudah sepuh kadang matanya penglihatannya berkurang. Kalau sudah sepuh kadang ingatannya pun berkurang. Apakah kita tidak ingat dulu waktu kita masih kecil, ya? Kita belum tahu tempat di mana kita harus pergi, orang tua kita yang menuntun kita. Dulu waktu masih kecil, ketika kita belum bisa makan, orang tua kita yang menyuapi kita makan. Dulu waktu kecil, ketika kita belum bisa membersihkan tubuh kita setelah membuang kotoran kita, orang tua kita yang membersihkan. Dulu di waktu kecil, dikala makanan jumlahnya terbatas, maka orang tua kita mengatakan, "Dok, makanlah, aku sudah makan." Banyak ibu-ibu di zaman sekarang, orang tua punya anak banyak, dia bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi jarang anak yang bisa menemani kedua orang tuanya di masa tua. Ya, bahkan kadang ya, Masya Allah, setiap diri kita itu diuji oleh Allah. Banyak di antara kita ibu-ibu yang kadang kurang sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan orang tua yang sudah sepuh. Setiap kita itu punya ujian masing-masing. Ada kalanya Allah memberikan kepada kita orang tua yang kadang mungkin ingatannya sedikit lupa. Untuk apa, Bu? Allah tuh pengen mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan orang tua yang sifatnya kekanak-kanakan. Kenapa Allah uji kita demikian, Bu? Agar kita lebih bersabar. Allah pengen kita lebih cepat untuk masuk surganya Allah. Allah tidak mau kita lambat untuk masuk surganya Allah. Dan berbahagialah ketika kita masih diberikan orang tua. Artinya pintu surga masih terbuka lebar. Para sahabat itu mereka menangis manakala di antara kedua orang tua mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tidak ada seorang ibu di dunia ini yang tidak mendoakan kebaikan untuk anaknya. Maka ketika salah satu orang tua kita atau kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka kesempatan untuk mendoakan kita sudah tidak ada.
Berbuat baiklah kepada mereka selagi ada. Saya punya jamaah yang beliau sangat merindukan suara ibunda tercintanya, dan ibundanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada orang tua kita selagi mereka masih ada di dunia. Senangkan hati mereka. Apa yang kita mampu kita berikan. Toh sejatinya ketika kita memberikan itu kepada kedua orang tua kita, maka sungguh Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Tidak ada satupun ibu-ibu dari seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya kemudian Allah menyia-nyiakan anak tersebut. Tidak ada. Bahkan kalau kita pengen anak kita kelak berbakti kepada kita di masa tua kita, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Anak-anak itu, anak-anak kita nih ibu, mereka itu melihat, mereka itu mendengar apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Percayalah, ketika kita menanam benih-benih kebaikan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita ataupun berbakti kepada kedua orang tua suami kita, maka atas izin Allah, anak-anak kita akan dilembutkan hatinya oleh Allah untuk berbakti kepada kita di masa tua nanti. Sebaliknya, ketika ada di antara kita yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya, tidak menyayanginya, membiarkan orang tuanya sedih, membiarkan orang tuanya kelaparan, membiarkan orang tuanya menangis, maka sungguh al-jaza'u min jinsil amal. Jangan salahkan Allah ketika anak-anaknya besar, anaknya pun mereka mudah sekali membuat kita menangis, membuat kita bersedih. Ya, siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Ya, jadi saya ajak terutama diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita doakan orang tua kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Kalaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, maka di antara baktinya anak adalah mendoakan kedua orang tuanya. Tidak ada hadiah terindah yang orang tua kita saat ini berada di kubur yang mereka harapkan kecuali doa dari kita, kecuali hadiah terbaik berupa haji ataupun sedekah yang kita niatkan untuk orang tua kita. Percayalah ibu-ibu bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah sedang menyayangi kita. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka sejatinya Allah sedang mengangkat derajat kita. Ya. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu di antara pintu untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah, amal salih yang Allah cintai itu adalah salat pada waktunya. Maka kemudian sahabat bertanya lagi, summa ay? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tsumma birrul walidain. Maka yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Tsumma ai? Kemudian mereka bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Baru kemudian Rasulullah mengatakan al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua itu salah satu amal solih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amal solih yang dicintai oleh Allah, maka harapannya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Kalau Allah sudah mencintai hambanya ibu-ibu, maka Allah akan menunjukkan hamba tersebut ke jalan-jalan kebaikan. Tidaklah Allah menunjukkan hamba tersebut ya matanya hanya untuk melihat hal-hal yang baik, telinganya hanya untuk mendengar hal-hal yang baik, kakinya hanya dilangkahkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Dan itu sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap hamba ini. Kenapa? Karena hamba ini telah melakukan amal salih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa uququl walidain
atau yang biasa disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua adalah sebuah dosa yang Allah Azza wa Jalla akan percepat balasannya. Sebelum Allah balas di akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan tampakkan balasannya di dunia. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada beberapa amal saleh yang dosanya disegerakan oleh Allah balasannya. Apa itu? Di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturahim. Ya, jadi perhatikan ini, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang menutup pintu-pintu kebaikan, membuka pintu-pintu kejahatan. Misalnya apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya apa lagi? Misalnya adalah memutus tali silaturahim. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, di antara mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sifatnya adalah wajib. Dan kapan berbakti kepada kedua orang tua ini wajib? Manakala orang tua kita tidak memerintahkan kepada yang mungkar. Manakala orang tua kita tidak memerintahkan kepada bermaksiat kepada Allah, maka kita tetap taati. Selagi orang tua kita yang diperintahkan kepada kita sesuatu yang ma'ruf, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ya, begitu pula anak-anak kita. Ya. Dan kita sebagai orang tua, ibu-ibu, jangan pernah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Ya, misal contohnya, kita katakan kepada anak kita, nak, sekali-kali tidak apa-apa nak buka jilbab nak, gitu ya. Padahal dia sudah balik, dia perempuan. Ya, kita yang berkata nggak apa-apa nak buka jilbab nak, buka kaos kakimu nak. Ya. Padahal kita tahu kaki itu aurat. Ya. Kita semua mengaku mazhab kita Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kaki wanita adalah aurat. Maka seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, buka kaos kakimu nak, buka kerudungmu nak, ya, dan anak kita menuruti karena takut kepada kita, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa jariah. Anak kita melakukan hal tersebut, dosanya sampai kepada kita. Ya. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak perlu untuk mentaatinya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ia bermaksiat kepada Khalik, ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya jelas, bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu selagi orang tuamu memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Ya. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, insyaallah dicukupkan kajiannya sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, walaupun kita sudah punya suami, tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.